Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala SD Negeri Dawan Kidul, yang saya hormati rekan-rekan guru SD Negeri Dawan Kidul. Pertama-tama, marilah kita selalu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, sehingga di pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk pelaksanaan diseminasi aksi nyata modul 1.4. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat mengikuti apa yang sudah Rasulullah contohkan kepada kita, sehingga di yaumul kiamah kita akan mendapat syafaat darinya. Amin. Saya selaku pembawa acara untuk kegiatan hari ini, mari teman-teman untuk acara hari ini supaya lancar kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu presentasi atau diseminasi aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Kepada Bu Endah Wahyuningsih kami persilakan. Terima kasih saya sampaikan kepada para moderator. Karena ini mukadimah saya ikut di depan saja. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, dengan sejawat di SDN Dawan Kidul, izinkan kali ini saya akan menyampaikan diseminasi aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Diseminasi ini adalah rangkaian daripada kegiatan kami sebagai guru penggerak untuk melaksanakan aksi nyata, semoga nanti bisa membawa manfaat dan bisa memberikan inspirasi atau tambahan ilmu kepada calon-calon guru penggerak yang akan datang. Baik, lanjut Pak Dadi. Nah, aksi nyata modul 1.4 budaya positif itu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, kita akan belajar bersama-sama tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada para guru hebat. Ada pepatah mengatakan, guru yang biasa-biasa saja hanya memberitahu. Guru yang baik menjelaskan. Guru yang unggul mendemonstrasikan. Guru yang hebat menginspirasi. Itu sepatah kata untuk memotivasi kita hari ini agar kita lebih semangat. Semangat ya Bapak Ibu ya. Semangat. Baik. Selanjutnya, nah pada diseminasi kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal. Di antaranya adalah ada konsep-konsep utama dari modul budaya positif. Jadi budaya positif ini adalah rangkaian dari modul-modul di mana kita sudah sampai pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Dalam budaya positif itu sendiri ada beberapa hal, yaitu diantaranya adalah ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sepertinya ini hal-hal yang asing didengar ya Bapak Ibu ya. Iya, dan nantinya Bapak Ibu akan juga mendengar bahkan menjalankan, terutama bagi Bapak Ibu calon guru penggerak yang akan datang. Oke. Nah, di sini kita akan jelaskan satu persatu. Baik, silakan dilanjutkan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pembelajaran dengan paradigma baru.
Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dari sini Bapak Ibu kita cermati bersama-sama. Pembelajaran dengan paradigma baru memang sudah berbeda sekali daripada pembelajaran zaman dulu dengan zaman sekarang. Semuanya sudah berubah, baik dari segi kurikulumnya, segi motivasinya, segi hal yang lainnya. Apalagi kita kemarin sempat melewati masa-masa sulit ya Bapak Ibu ya, masa apa? Masa pandemi, masa COVID. Jadi kita dipaksa berubah, menyesuaikan keadaan dengan begitu cepatnya dari zaman manual menuju serba digital. Nah, tapi di sini apakah semuanya harus serba digital? Ternyata tidak ya Bapak Ibu ya. Kita harus tetap menerapkan pembelajaran yang bisa menyentuh karakter anak. Dan sekarang lagi kita pelajari, lagi kita gaungkan, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila ini meliputi beberapa hal, di antaranya yaitu ada kebinekaan, ada religi, ada gotong royong, kebinekaan global, impact, terus ada berrelativis serta kreatif. Dan inilah hal-hal yang akan kita pelajari, yang akan kita terapkan untuk lebih lanjut kita kembangkan di sekolah kita berjenjang. Nah, untuk yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif ini akan didasari oleh beberapa hal, yaitu diantaranya dalam budaya kita makna kata disiplin. Iya Bunda, Bapak, kita tuh seringkali jumpa anak-anak yang disiplin. Nah, kita tuh seringkali mengaitkan hal disiplin itu dengan sesuatu yang tidak enak, tidak nyaman, seperti ada keterpaksaan gitu ya. Nah, bagaimana kita menerapkan budaya disiplin ini agar disiplin ini bisa menjadi lebih terasa, lebih teratur, lebih terasa betul-betul disiplin. Nah, dalam budaya kita makna kata disiplin itu dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Itu tadi yang sempat kita bahas. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, di sini Bapak yang perlu kita pahami. Sebagai pendidik ternyata tugas kita itu tidak mudah. Tugas kita itu berat. Bagaimana menerapkan disiplin diri anak dengan penuh kesadaran. Nah, di sini ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Ada kaitannya dengan motivasi anak-anak betul-betul disiplin dari dirinya sendiri dan karena dioyak-oyak gurunya. Kalau nggak disiplin, nanti akan begini. Jadi anak-anak itu disiplinnya mesti dalam tahap apa ya Bapak Ibu ya? Masih dalam tahap pembelajaran. Memang semuanya harus diawali dengan pembelajaran. Untuk membiasakan itu kita bertahap pelan-pelan. Yang untuk menuju ke tahap ke intrinsik, ke tahap kesadaran, kita juga perlu membiasakan. Nah, di sini siapa yang jadi tolak ukurnya Bapak Ibu? Guru, benar. Kalau gurunya datangnya terlambat, anaknya terlambat juga tidak bisa disalahkan. Karena apa? Nyentuh gurunya kok, gitu kan? Nah, kalau gurunya anak-anak yang disiplin ya, kalau gurunya tidak mengajarkan disiplin diri, susah Bapak Ibu kalau kita tidak berawal dari diri sendiri. Nah, di sini kalau seperti itu, jadi anak itu istilahnya apa ya? Oh, guruku mengajarkan disiplin karena guruku juga disiplin. Nah, jadi dia sadar dengan dirinya, bukan karena ditakut-takuti. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, antara intrinsik dan ekstrinsik. Selanjutnya, nah, dengan adanya motivasi intrinsik dan ekstrinsik, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi mereka memang benar-benar mau untuk berubah, dan itu semua diawali bersama-sama. Baik. Sampai di sini cukup bisa dirasakan, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya untuk yang ketiga
yaitu kebutuhan dasar manusia. Pada kebutuhan dasar manusia itu sebetulnya sama, Bapak Ibu ya. Kebutuhan dasar manusia itu diantaranya adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, ada kebebasan dan kesenangan. Mari kita jabarkan satu persatu. Bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu kita ada di masyarakat, kita ada di lingkungan yang tidak selalu nyaman, kita ada di lingkungan yang serba penuh dengan tantangan. Jadi kita tidak bisa karepe dhewe. Kita punya aturan, kita punya norma, kita punya adat yang kita patuhi. Dengan apa? Kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri, kalau di masyarakat kita bisa tersisih, ya kan Bapak Ibu ya? Karena apa? Ini adatnya, ini aturannya. Kalau nggak mau seperti itu, ya jangan jadi orang itu ada seperti itu. Tapi intinya bertahan hidup itu adalah sebuah kebutuhan dan kita harus mengikuti lingkungan. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini Bapak Ibu, kasih sayang dan rasa diterima. Sebagai seorang guru, khususnya kita sebagai pendidik, punya murid-murid anak-anak di SD, tantangan sekali kita hidup dengan kasih sayang. Terus dulu bukan hanya dulu, mungkin kita ya Bapak Ibu, ada anak, anak ini blek mungkin gitu, kita ada rasa ngeceng gitu mungkin ya. Anak ini pasti dihina. Sebaiknya mulai sekarang bersama-sama kita menghilangkan rasa itu ya Bapak Ibu ya. Kita belajar, bahkan saya juga. Karena rasa diterima itu penting sekali. Jangankan ke anak, bahkan kita dalam satu rekan, satu teman sejawat. Bayangkan kalau kita tidak dikonco, tidak dibolok, atau kita tidak dipercaya gitu Bapak Ibu, kan nggak nyaman ya. Jadi sebaiknya kita juga menerapkan hal itu kepada anak. Di kelas itu semua anak itu sama, anak kita, murid kita, binaan kita, dan kita sering belajar dari mereka. Intinya kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kalau kita menerapkan pembelajaran itu Bapak Ibu ya, alangkah baiknya kita itu juga mengumpamakan kita sebagai seorang murid juga. Coba kalau saya diperlakukan seperti itu, gimana ya rasanya? Mungkin itu ya Bapak Ibu deh. Nah, selanjutnya penguasaan. Penguasaan itu penting ya Bapak Ibu untuk mengkondisikan, termasuk kalau guru itu penguasaan di kelas, kalau rumah tangga ya penguasaan sebagai seorang ibu, kalau guru bagaimana attitude-nya sebagai seorang guru. Mungkin berkaitan dengan itu kemampuan diri. Selanjutnya kebebasan. Nah, pada kebebasan ini setiap orang itu berkaitan punya hak. Mereka punya jiwa-jiwa ekspresif yang bisa mereka sampaikan, bisa mereka wujudkan. Untuk itu di sekolah kita kan mewadahi anak-anak yang punya kelebihan. Seperti kemarin Pak Alak, anak-anak pintar main lato-lato, kita wadahi dalam kompetisi lato-lato dan lain sebagainya. Sebenarnya kesenangan kita meskipun di sekolah, nah kita fokusnya ke sekolah ya Bapak Ibu ya, meskipun ini kebutuhan dasar manusia itu universal menyeluruh, bukan hanya di sekolah tapi di lingkungan, di keluarga, tapi kita fokus ke sekolah, sebenarnya kesenangan. Jadi makanya di sekolah kita itu menerapkan bukan hanya kegiatan indoor, pelajaran secara akademis, kita juga menerapkan pembelajaran outdoor, di mana anak-anak juga bermain, ya berolahraga, kegiatan fisik, dan itu sangat sinkron sekali dengan program profil pelajar Pancasila. Nah, lanjut Pak Dhani. Oke, sekarang yang keempat, yaitu materi yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi. Saya ingin membuat aturan seperti ini. Apa saya ingin membuat? Nah, pasti Bapak Ibu punya motivasi. Ya kan Bu ya? Ya Pak Alat ya? Nah, pada Pak Anggi ya, saya ingin menghias kelas agar seperti ini. Nah, pasti sesuatu itu dilatar belakangi oleh motivasi, tujuan agar tercapai tujuan tertentu. Jadi kalau melakukan sesuatu tanpa motivasi, jadi tujuannya nanti tidak jelas. Nah, di sini pentingnya kita memiliki motivasi. Seperti kegiatan-kegiatan apapun, jadi
Kalau dalam agama sendiri innamal a'malu binniyat. Jadi ada niatnya. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa hal yang berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Di antaranya adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, ini berkaitan dengan kita memiliki motivasi baik, salah satunya untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kalau anak-anak itu kita lihat, kita pantau, ada anak-anak itu patuh ke kita, anak-anak bisa disiplin. Itu diantaranya adalah untuk menghindari itu. Biar saya nggak dihukum Pak Allah, biar saya nggak diberi hadiah sama Bu Indah, biar saya nggak dikasih lari-lari sama Pak Dading. Nah, akhirnya dia punya motivasi untuk disiplin, untuk memberikan dirinya melakukan hal yang baik agar dia tidak mendapatkan hukuman dan dalam posisi nyaman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi apa Bapak Ibu? Ekstrinsik. Jadi karena agak dipaksa, bukan karena memang ini memang tugas saya, bukan, tapi karena mereka takut, ada unsur takut. Jadi ada yang sebenarnya tidak nyaman, sebenarnya dia tidak ingin seperti itu, tapi karena takut dia terpaksa melakukan itu. Selanjutnya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, seperti yang sudah kita lakukan di sekolah kita, ada tidak kejadian seperti itu Pak? Mendapatkan imbalan, mendapatkan hadiah, ada tidak penuhi? Ada. Yang contohnya apa? Kegiatan apa? Kebersihan kelas. Nah, memang untuk membelajarkan tahap anak-anak itu juga ada tahapan yang sekarang itu penting dilakukan untuk menuju ke kesadaran yang sepenuhnya. Jadi murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan sesuatu. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Yuk kita bersih-bersih kelas agar kita dapat piala, agar dapat hadiah. Sebetulnya disiplin-disiplin ini adalah rangkaian-rangkaian kegiatan Bapak Ibu ya, yang sudah betul-betul kita terapkan di sekolah. Jadi kita ambil poin-poinnya, kita pelajari, kita saring, kita evaluasi, terus kita maknai dan kita belajar bersama-sama. Nah, yang terakhir, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Memang itu mereka sadar ya, murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu cenderung begini, saya memang butuh, bersih itu kebutuhan saya, patuh itu juga kebutuhan saya, bukan karena ingin dapat hadiah, bukan karena dapat hukuman, atau karena memang ini memang kebutuhan saya. Termasuk Bapak Ibu guru jika kondite mengajarnya, saya ke sekolah itu karena memang tanggung jawab moral saya sebagai seorang guru, karena saya sebagai teladan, sebagai contoh, sebagai seguguran ditiru, saya harusnya begini loh. Bukan karena saya dikasih reward sama Bu Enda, saya dikasih reward dari kepala sekolah, saya berangkat pagi gitu. Bukan ya Bapak Ibu ya, kita sama-sama berbenah. Memang kita betul-betul punya tanggung jawab, dan itu adalah memang betul-betul kesadaran dari kita butuh itu. Dan kalau nilai itu betul-betul sudah terterapkan Bapak Ibu ya, mohon maaf, panjenengan kita nanti kalau mana tidak seperti itu tidak membuat kita tidak nyaman. Seperti kita melaksanakan sholat itu loh, sholat itu kan candu, kalau nggak sholat itu kan ada yang kurang gitu. Saya kok nggak sholat ya? Nah, itu ada rasa bersalah gitu, ada rasa nggak nyaman karena itu apa? Kebutuhan. Jadi itu kesadaran dari dalam diri untuk melaksanakan sebuah disiplin positif dengan didasari oleh motivasi. Lanjut Pak. Nah, sekarang konsep disiplin dengan identitas dagangan. Konsep disiplin itu ternyata kita memiliki beberapa identitas. Apa hubungannya konsep disiplin dengan identitas? Nah, di sini coba kita pelajari. Nah, ada beberapa sifat daripada hukuman dan penghargaan. Nah, apa hubungannya hukuman dengan penghargaan dengan konsep disiplin? Dalam penerapan konsep disiplin, kita tadi kan ada dalam memberikan hukuman, memberikan penghargaan, dan selanjutnya dengan kesadaran. Nah, apa
yang menyebabkan apa yang mendasari hukuman itu dan penghargaan itu. Nah, kalau pada hukuman itu, kalau kita menerapkan konsep disiplin dengan konsep hukuman, nah akibatnya itu ke apa? Tentu saja menyakitkan anak ya, mungkin Bapak Ibu ya. Tanpa kita sadari, mereka itu tertekan. Gini sih, meskipun kita benar, meskipun kita membelajarkan, tapi dengan hukuman itu menyakitkan. Terus tidak nyaman jelas, murid takut. Selanjutnya memang ada pemaksaan, murid menyembunyikan kesalahan, akhirnya mereka bisa tidak jujur juga. Terus murid menjadi rendah diri. Terkadang ada beberapa murid menjadi minder. Nah, sebetulnya ini tuh betul tidak salah, tapi kita sering melakukan, termasuk saya Bapak Ibu. Kalau saya melakukan ini, murid saya jadinya begini, akhirnya oh ternyata ini ya dampaknya. Kemarin saya pernah punya murid itu Bapak Ibu yang datang terlambat, terus saya sempat memarahi, bukan memarahi, tapi ya mengingatkan, tapi mungkin dia tidak nyaman dengan bahasa saya, akhirnya dia minder, cepat nggak pede ketemu gurunya, kan nggak enak juga seperti itu, murid kan jadi nggak nyaman. Nah, oke, hukuman membuat dampak seperti itu. Coba kalau kita jadikan penghargaan, gimana dampaknya? Tidak efektif. Kenapa tidak efektif Pak Ala kira-kira? Tidak efektifnya itu. Tidak efektif. Ada dia mengharapkan hadiah terus. Wah iya. Nah, katakan kalau memberi hadiah sekolah selalu menyiapkan, apakah sekolah akan terus mengadakan hadiah? Mungkin seperti itu ya Bu Ayu ya. Coba kalau tidak ada penghargaan, apakah murid-murid tidak akan disiplin lagi? Kan gitu. Jadi penghargaan itu juga ternyata membawa dampak terhadap disiplin anak. Jadi antaranya adalah tidak efektif, terus merusak hubungan, sifat iri. Iya sangat kasih hadiah saya kok enggak sih, padahal sudah seperti itu loh. Nah, terus mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Nah, ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak, tapi lewat konsep penghargaan. Ternyata ada sisi minusnya. Dan di sini kita belajar bersama-sama kalau hukuman itu berdampak seperti itu, kalau penghargaan ada dampaknya seperti ini. Jadi mungkin kita nanti bersama-sama bisa belajar mengcombine mana yang akan lebih baik lagi. Oke, Pak Dadi lanjut. Nah, di sini kita akan mempelajari konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, yang tadi ada dua konsep melalui apa Bapak Ibu? Hukuman dan penghargaan. Dan itu masuk dalam konsep yang gagal Bapak Ibu. Karena apa? Mungkin nanti dampaknya ke anak tidak membentuk kesadaran yang seutuhnya. Nah, dengan konsep disiplinnya identitas gagal diantaranya adalah ini Bapak Ibu. Ada konsekuensi dan restitusi. Nah, konsekuensi itu seperti apa? Penguatan jangka pendek. Nah, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus, respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan ini. Nah, konsekuensi penguatan jangka pendek. Mungkin begini, kalau kamu terlambat, gimana enaknya? Mungkin itu. Tapi bisa jadi itu hanya sifatnya temporary, sementara. Hari itu mungkin besok bisa lupa. Anak itu seperti itu. Perlu monitoring berkelanjutan. Kalau konsekuensi seperti kemarin sudah dilaksanakan bersama kita, ayo yang nemu sampah. Nah, kan terus mengingatkan ya, hampir terus mengingatkan. Karena apa? Itu seperti sebuah konsekuensi. Begini ya begini gitu. Kalau buang sampah, kalau nggak ada yang mengingatkan temannya, dia mungkin nggak akan sadar dengan dirinya sendiri. Karena ada yang mengingatkan, anak-anak menjadi bisa membuang sampah pada tempatnya. Dan itu terus dipantau. Nah, jadi konsekuensi itu ada dampaknya juga, di antaranya penguatan jangka pendek. Tadi sifatnya apa? Sementara. Terus perlu dimonitoring terus dan perlu distimulus terus. Anak-anak kita terus mengingatkan dan terus memberikan respon-respon. Oh bagus, pinter. Nah, selanjutnya murid menghormati peraturan. Jadi ada sisi baiknya juga, murid bisa menghormati peraturan kalau mereka memiliki konsekuensi. Iya Bu, saya siap mengikuti aturannya.
agar tidak seperti ini. Nah, itu bisa jadi. Terus kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Dengan konsekuensi, karena sudah ada konsekuensinya, dia kurang bisa merenung dalam arti, iya ya, saya ini salah. Tapi cenderung karena fokus kepada konsekuensi. Kalau tidak begini, begini. Sudah ada jawabannya kan, berarti kalau saya berbuat salah sama Bu Indah, konsekuensinya menulis, yaudah saya menulis aja. Nah, ada yang cenderung memilih seperti itu, tapi bukan karena iya ya saya salah gitu. Nah, coba kalau kita ke restitusi. Nah, apa ya kata restitusi? Sebetulnya jujur saja ya Bapak Ibu ya, saya mendengar kata restitusi itu juga dari sini. Nah, sekarang kita belajar bersama-sama apa itu restitusi. Nah, dengan restitusi, dampak apa yang bisa kita capai? Murid menjadi lebih bertanggung jawab dengan perilakunya. Nah, dengan bertanggung jawab, tentunya dia menjadi lebih paham, lebih menyadari, dan fokus pada pemecahan masalah untuk jangka panjang. Nah, kalau fokus pada pemecahan masalah intinya, kalau mereka berbuat salah, pasti mereka menyiapkan solusinya. Kalau saya seperti ini nanti gimana ya? Memikirkan dampaknya, jangka panjangnya, bukan karena hari ini saja. Kalau konsekuensi tadi kan cenderung ke hari ini saja, besok udah nggak tahu lagi. Tapi kalau restitusi lebih ke jangka panjang. Selanjutnya, murid menghormati dirinya dan orang lain. Terus ada teori kontrol, dia lebih bisa memegang kendali, lebih bisa mengontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Sampai di sini dari konsekuensi dan restitusi sangat berbeda ternyata ya Bapak Ibu ya. Iya. Oke, lanjut Pak Dadi. Nah, sekarang konsep disiplin. Tadi kita membahas restitusi. Sebetulnya restitusi itu apa? Nah, sekarang kita mencoba mempelajari konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Sekarang kita cari tahu dulu. Pengertian restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, sepertinya ini kegiatan betulan nanti sangat mendukung kegiatan ini. Nah, kebetulan sekolah kita akan melaksanakan kegiatan ini. Jadi, ini proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa kembali ke kelompok komunitasnya dengan karakter yang lebih kuat. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Nah, ciri-ciri restitusi sendiri itu apa? Di antaranya adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Karena semua orang itu pernah berbuat salah. Jadi kesalahan yang sudah diperbuat gak usah ditebus lagi, karena sudah diperbuat. Tapi dengan kesalahan kita, murid kita bisa belajar mengambil hikmahnya. Oh, kalau saya seperti ini, dampaknya seperti ini, saya tidak akan mengulangi lagi. Selanjutnya, memperbaiki hubungan. Tawaran dan bukan paksaan. Saya mau berubah apa tidak? Saya mau berubah atau saya dipaksa? Jadi restitusi itu cenderung kepada tawaran, bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, lebih mengajarkan anak kita untuk lebih introspeksi, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi sekali lagi mengajarkan pada anak bahwa itu kebutuhan, bukan lagi keinginan atau pemaksaan. Terus fokus pada karakter, bukan tindakan, agar menjadi apa? Fondasi anak untuk berbuat lebih baik lagi, bahkan kepada kita, Bapak Ibu ya. Nah, yang terakhir adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Berarti lebih kepada mencari pemecahan masalah, bukan udur-uduran, bukan yang sejenisnya, tapi lebih pada mencari solusi. Dan itu jangka panjangnya anak itu dibiasakan untuk tidak ketergantungan, tapi mereka bisa mencari pemecahan solusi dan kuat untuk beradaptasi di lingkungan. Perbedaan. Nah, ini itu contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, kita sekarang bandingkan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman,
Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Ini sifat hukuman ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat, atau kamu nanti nggak mengerjakan PR, menulis 10 kali lipatnya, mungkin itu. Nah, atau guru tegas dan siswa menghormati aturan. Gurunya tegas, siswanya hormat. Jadi intinya tergantung gurunya. Kalau gurunya nggak tegas, ya muridnya nggak hormat. Gitu. Nah, sekarang kalau ke restitusi, bedanya dengan hukuman, konsekuensi. Sekarang restitusi menjadi guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu menyelesaikan permasalahan. Nah, kemarin kita kan sudah sepakat kalau ada PR kerjakan. Kalau nggak dikerjakan kenapa? Bisa mengganggu hak orang lain. Jadi yang awalnya kita membahas menjadi tidak jadi membahas karena ada temannya yang belum mengerjakan. Mungkin lebih komunikasi yang positif ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi lebih lebih mengkomunikasikan, lebih kepada komunikasi dan mengajak kepada yang motivasi secara dari dalam. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu untuk hukuman, konsekuensi dan restitusi? Belum, oke lanjut. Nah selanjutnya hal yang kelima adalah yang kita pelajari adalah posisi kontrol pada restitusi. Nah, posisi kontrol kita sebagai seorang guru ternyata ada beberapa tempat gitu loh. Kita di posisi yang mana? Apakah kita itu tipe penghukum atau tipe pembuat rasa bersalah, atau teman, pemantau, atau manajer? Nah kita di posisi yang mana? Kalau penghukum, kesembuhan dihukum gitu berdasarkan hukuman. Buat rasa bersalah, kamu ya tahu nggak sih kalau kamu berbuat seperti itu, jadi membuat anak itu merasa bersalah. Akhirnya dampaknya anak menjadi minder, terus jadi teman seperti ya teman. Tolong ya nanti lebih cenderung gimana ya? Guru itu sebaya dengan murid. Guru itu lebih sebaya kepada murid, dan biasanya kalau selalu menjadi teman itu anak itu bisa lupa kalau kita itu gurunya, kita itu selalu dianggap temannya. Akhirnya berdampak pada apa Bapak Ibu? Mungkin lebih berdampak kepada attitude dan rasa hormatnya. Nah, terus pada pemantau, kita memantau kegiatan anak dan mengingatkan. Dan selanjutnya adalah tipe manajer. Manajer itu kita sebagai pengendali Bapak Ibu, pengendali, pengatur, kontrol dan lain sebagainya. Jadi lebih paket komplit. Kita ada di tahap yang mana? Pada tahap ini mungkin tahap semuanya. Kadang dia jadi penghukum, kadang dia jadi membuat rasa bersalah, kadang menjadi teman, pemantau, juga pada tahap manajer. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita coba ada beberapa kasus contoh penerapan 5 posisi tersebut. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara sekolah. Jadi kasus-kasus ini memang saya ambil dari kasus-kasus yang sudah ada di sekolah kita dan kita pernah menerapkan, kita pernah melakukan itu. Nah, pada kasus penghukum, kalau ada siswa tidak memakai atribut lengkap pada satu upacara, kalau seorang penghukum dia akan melakukan patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan, minggir sebelah sana. Itu ada nggak seperti itu Bapak Ibu kita? Ada ya. Terus selanjutnya pembuat rasa bersalah. Beberapa kali guru sudah ingatkan, sudah memberitahu kamu, guru kecewa loh sama kamu. Nah anak kan menjadi kecewa, kan menjadi apanya ya, saya yang salah mungkin gitu. Nah sebagai teman, ayolah yang tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, guru bangga ya. Jadi sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, ditanyakan aturan dan konsekuensinya. Kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Tahu nggak kesalahannya? Lebih diajak kepada komunikasi imbal balik.
Nah, kira-kira bagaimana ya kamu bisa memperbaikinya? Nah, anak kan paling itu Pak ya, dipancing. Iya, saya salah. Nah, kira-kira gimana memperbaikinya? Anak kita libatkan untuk diajak berpikir. Tapi kalau konsekuensi cenderung kita yang mendikte, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang di situ pada tipe manajer tadi untuk membuat keyakinan kelas. Ingat nggak keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu seperti apa? Nah, keyakinan kelas diantaranya mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan saja? Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan? Nah, ini Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama kesepakatan anak-anak. Jadi anak-anak yang membuat apa yang harus dipatuhi oleh mereka sendiri, tapi kalau aturan kita yang buat. Anak-anak dipaksa untuk mematuhi. Tapi kalau keyakinan, anak-anak yang dilibatkan untuk membuat keyakinan itu. Dan kalau mereka meyakini itu, berarti memang harus dipatuhi. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Ini contoh aturan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Ini adalah bagian-bagian dari hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan dan peraturan. Nah, sampai di sini dari keyakinan dan peraturan sudah bisa dipahami Bapak Ibu ya, meskipun masih belum full power. Baik, lanjut nih. Nah, sekarang kegiatan membuat keyakinan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, di sini adalah kelas saya untuk menciptakan keyakinan kelas ya. Yang pertama yaitu berdiskusi dulu tentang keyakinan kelas. Dari mana awal diskusinya itu dibuat? Dari kasus-kasus yang ada. Kok banyak kasus ya? Kok mereka sering melanggar ya? Enaknya apa yang akan kita lakukan? Nah, kita ajak diskusi mereka. Terus selanjutnya merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Keyakinan dengan peraturan itu hampir sama sebetulnya, tapi peraturan itu cenderung lebih didasari pada guru yang membuat, tapi kalau keyakinan bersama-sama guru dan murid. Nah, seperti ini mereka membuat, terus ini diantaranya adalah ketemu guru, ketemu mengucapkan salam. Nah, hal-hal yang pendek-pendek saja Bapak Ibu yang mudah diingat. Terus diantaranya adalah tidak gaduh. Terus ada lagi peduli sesama, saling membantu dan disiplin dan rapi. Nah, itu yang kata-kata yang sudah mereka buat untuk dipatuhi di kelas dan di sekolah. Karena disiplin positif itu ada di tingkat kelas, ada di sekolah. Jadi kita libatkan, meskipun itu masih sangat susah sekali Bapak Ibu yang menerapkan hal seperti itu, tapi kita perlu membelajarkan sedikit demi sedikit. Bagaimana pembentukan keyakinan di kelas itu? Nah, lebih abstrak dari peraturan. Lebih abstrak itu berarti lebih apa? Lebih abstrak dari, kalau peraturan kan cenderung lebih sangat jelas. Tapi kalau bahasa keyakinan kelas itu anak itu harus berpikir dulu ini arahnya kemana. Biar apa? Tidak terbiasa terima jadi. Biar anak itu lebih kritis dalam menerima sesuatu. Terus berupa pernyataan universal. Universal itu sifatnya umum, bisa dijangkau oleh semuanya. Terus dibuat dalam bentuk kalimat yang positif, kalimatnya yang penuh dengan motivasi, kalimat yang baik dan sedikit saja agar mudah diingat. Tidak usah bentuk yang panjang. Kalau peraturan kan cenderung panjang ya Bapak Ibu, aturan tata tertib sekolah, anak wajib begitu. Nah, kalau dari keyakinan kelas itu lebih simpel, lebih pendek. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Ini tidak baku dalam arti masing-masing guru, masing-masing sekolah bisa jadi berbeda. Mungkin kelasnya Pak Anggi beda dengan kelasnya Bu Ayu, beda kelasnya Pak Alak, beda dengan kelas saya. Karena karakter kelasnya juga berbeda. Jadi disesuaikan ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah ini segitiga restitusi yang kita bahas sejak tadi. Wujudnya seperti apa? Segitiga restitusi itu meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Stabilkan identitas itu meliputi apa? Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi
mencari apa ya istilahnya, kenapa anak berbuat salah, kemudian validasi tindakan, semua perilaku anak itu salah itu tidak serta-merta salah ternyata Bapak Ibu. Kenapa mereka melakukan kesalahan? Pasti mereka juga memiliki alasan. Nah di sini pentingnya kita memvalidasi agar kita bisa memberikan treatment yang tepat. Misalkan anak terlambat, tidak langsung dihukum, tapi kan kita menanyakan dulu kenapa terlambat, ada apa. Kita kan tidak tahu kenapa anak sampai berbuat seperti itu. Terus sampai menanyakan keyakinan, kalau sudah terlambat, kira-kira apakah itu melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, jadi kita semua melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan sama dengan untuk menstabilkan identitas. Oke. Nah, ini contoh penerapan segitiga resolusi. Bisa diplay nggak ada ini? Bisa diplay nggak? Diplay itu video. Iya, coba. Mari bersama-sama kita semua. Tidak connect dengan YouTube. Ya, saja mungkin bisa diplay jalan, tidak apa-apa sambil saya sampaikan. Nah, ini ceritanya. Naura ini datang terlambat, Bapak Ibu. Dia datang terlambat, padahal waktunya ulangan matematika. Jadi waktu itu teman-temannya sudah mulai mengerjakan, dia baru masuk. Nah, terus saya izinkan untuk mengikuti ulangan, tetapi setelah ulangan dia saya panggil untuk diberikan treatment. Karena dia terlambat itu tidak biasanya. Kenapa kok dia hari ini terlambat? Begitu. Ternyata dia terlambat karena bangunnya kesiangan, Bapak Ibu. Kok bangunnya kesiangan? Kenapa? Ternyata semalam dia lebih banyak main HP. Itu adalah bagian dari menstabilkan identitas. Kita cari tahu dulu alasannya. Selanjutnya memvalidasi tindakan. Memvalidasi tindakan. Pada memvalidasi tindakan itu kita memberikan arahan, nanti lain kali jangan main HP sampai waktu larut sehingga mengganggu jam istirahat. Terus melanjut kepada keyakinan, anak dikembalikan lagi. Tahu nggak Naura, kalau terlambat sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat apa tidak? Tidak. Di antaranya apa? Satu, tadi mengganggu hak orang lain. Jadi temannya enak-enak mengerjakan karena dia datang terlambat, akhirnya bisa mengganggu dan membuat gaduh. Kan sudah melanggar keyakinan kelas yang dibuat mereka sendiri. Jadi intinya di situ Bapak Ibu ya. Anak ditanya, terus alasannya apa, terus kita berikan treatment dan mereka sadar bahwa mereka telah berbuat salah. Oke, lanjut Pak Dani. Nah, ini kasus yang kedua, yaitu tentang Tahta. Tahta ini mengerjakan ulangan matematika, tapi dia makan di kelas. Kenapa dia makan di kelas? Alasan juga karena tidak sarapan, jadi waktu ulangan dia makan. Jadi akhirnya kita berikan treatment yang sama melalui segitiga restitusi. Di antaranya tadi adalah memvalidasi, ya. Terus selanjutnya menanyakan keyakinan kelas, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi dan menguatkan dengan keyakinan kelas. Lanjut Pak Dadi. Bapak Ibu, kita hampir masuk ke sesi akhir. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan diri seorang among, yaitu posisi manajer, yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini saya adopsi dari standar nasional pendidikan. Ini sudah sampai tahap akhir Bapak Ibu. Apakah di sini ada ingin bertanya? Kenapa Bu disiplin positif itu perlu diterapkan di sekolah kita? Alasannya? Terima kasih Pak Amno. Iya, mengapa disiplin positif itu perlu diterapkan? Iya, kita kembali lagi pada yang tadi,
disiplin positif itu perlu diterapkan karena memang membawa dampak yang baik ya Bapak Ibu. Di antaranya tadi adalah disiplin positif yang awalnya kita tahu konsep itu 3, penghukum dan penghargaan. Ternyata sekarang kita menjadi lebih tahu tentang ada solusi lain selain itu, yaitu melalui restitusi. Dan disiplin positif tentunya membawa dampak yang positif juga ke anak. Jadi kira-kira penting nggak Bapak Ibu disiplin positif diterapkan? Penting ya, baik. Terima kasih Bu untuk penjelasannya. Ternyata sikap saya selama ini masih banyak yang perlu diperbaiki. Dan sekarang saya sudah tahu tentang ketiga restitusi. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Mungkin ya Bapak Ibu sama-sama. Ternyata saya sendiri juga waktu membuat diseminasi ini selama dalam perjalanan menuju aksi nyata itu, ternyata betul kita itu sebagai seorang guru itu banyak sekali kekurangan kita. Dan di sini kita belajar bersama-sama, belajar saling mengingatkan, saling menguatkan bahwa diri kita ternyata sangat dibutuhkan dan sangat menentukan, apalagi di sekolah ya Bapak Ibu ya. Perilaku anak itu juga salah satu adalah cerminan dari gurunya. Bagaimana anak kita akan seperti apa, bahkan di rumah juga seperti itu. Makanya ada istilah orang Jawa, kaca gak ninggal pelajaran. Nah, seperti itu juga Bapak Ibu. Jadi murid juga seperti itu. Jadi murid itu kenapa seperti itu? Jadi gurunya piye? Itu sering kali yang saya dengar. Jadi sebelum ada kata seperti itu, sebelum kita terlalu menuntut anak, kita berbenah dari diri kita sendiri secara bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, ternyata kita sudah pada sesi akhir. Nah, semoga sesi belajar kita hari ini itu membawa manfaat, berkah barokah untuk lebih memberikan semangat pada kita sebagai seorang guru. Semoga sekolah kita menjadi lebih maju. Mohon maaf jika hari ini ada sikap kata saya yang kurang berkenan. Dan intinya apa yang kita tunaikan, yang akan kita sampaikan kepada anak, semoga bisa mewujudkan cita-cita bangsa menjadi anak yang berperilaku dan berprofil pelajar Pancasila. Demikian dari saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Enda atas paparannya tentang budaya positif di sekolahan. Terima kasih Bu Enda, ini tadi dapat menambah wawasan kita bersama ya Bapak Ibu. Bahwasanya ayo ke depan kita berubah sedikit demi sedikit. Sepertinya kalau langsung itu juga sulit ya. Kita juga perlu bertahap. Kita yang sudah di kita insya Allah ada tentang hukuman dan juga konsekuensi, itu beberapa hal sudah kita terapkan. Ya tidak langsung dihilangkan. Berarti nanti ke depan ayo kita berubah sedikit demi sedikit ya. Ayo dari kelas kita masing-masing kita coba buat stabil ya kelas kita, keyakinan anak-anak bahwasanya ini hal baik, ini hal buruk, kita yakinkan dulu, baru nanti kita berproses menuju restitusi tadi. Mungkin itu. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mari kita tutup acara siang hari ini dengan membaca